Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukif, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa hadir kembali di channel yang sama untuk mempelajari ilmu-ilmu yang memang bermanfaat bagi kita. Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajari Al-Quran Hadis ya. Kemudian setelah ini jangan lupa ada kuisnya juga ya. Cek dulu nih suaranya. Ya, bisa kelihatan dari sini. Tolong dituliskan hadir. Setelah itu simak penjelasannya. Nah, setelah itu kita akan melihat soal-soal ya yang berkaitan dengan Al-Quran Hadis. Ayat Al-Quran biasanya diambil dari surat-surat pendek, karena itu kita kan pernah membahas tafsir surat An-Nas, Al-Falaq, sampai kemarin Al-Kausar ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari Al-Ma'un dan Al-Quraisy. Nah, nanti kita lihat soalnya ada nggak di sini Al-Quran Hadis. Oh, ini banyak ya Al-Quran Hadis kelas 6. Tuh, ini juga sudah banyak yang mengerjakan nih ya. Sudah banyak yang membuat soal-soal di kuisis. Baik, kita lihat. Pertama kita lihat tafsirnya dulu, surat Al-Ma'un dan Al-Quraisy ya. Setelah Al-Kausar kemarin kita akan melihat tafsir surat Al-Kausar, Al-Ma'un dan Al-Kausar. Al-Ma'un surat ke 100 Al-Ma'un 107 ya. Nah, kita lihat supaya kelihatan, kita magnify, gedein. Oh ya, hari ini Bapak tidak ngaji ya karena ada kerjaan. Kemarin kita ada kerjaan untuk mendata orang-orang yang mendapat bantuan sosial sampai malam kerjanya, jadi tidak sempat buat ngaji ya.
Nah, mudah-mudahan kita bisa ngaji besok. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Maun ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital lazi yukazibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal lazi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, kita lihat di sini. Jangan di bawahin deh. Nah, kita lihat coba tafsirnya. Yang mudah sajalah tafsirnya ya, nggak usah yang tafsir Jalalain aja nih. Nah, ini apa maksudnya? Ini Al-Maun. Lihat ayat pertama. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Nah, itu hari pembalasan tuh hari hisab dan hari pembalasan amal perbuatan. Maksudnya, apakah kamu sekarang kan mau zakat fitrah ya, kemudian zakat mal, kemudian ada juga infak dan sedekah. Nah, infak dan sedekah. Jadi ini kalau misalnya ada orang yang nggak mau mengeluarkan zakat dan dia lebih senang menumpuk-numpuk hartanya, nah ini salah satunya mungkin dia adalah orang yang mendustakan anak yatim, yang menghardik anak yatim. Nah, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Nah, kemudian ayat selanjutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Satu lagi, dan dia tidak menganjurkan dirinya atau orang lain memberi makan orang miskin. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian, yaitu siapa? Al-As bin Wa'il atau Walid bin Mughirah. Ini dua orang yang munafik ya, tidak mau mengeluarkan zakat, tidak mau membantu orang miskin. Ini dua sahabat ini nih. Kalau kalian mungkin taunya siapa? Sa'labah. Nah, selain Sa'labah, ternyata ini banyak sekali orang-orang yang hidup zaman Rasulullah tapi dia tidak beriman kepada Rasulullah dan salah satunya ya tidak mau mengeluarkan zakat padahal Rasulullah ada saat itu ya. Jadi di zaman Nabi pun tidak menjamin orang itu bakal beriman semua. Nah, sekarang kita hidup di zaman sesudah Nabi ya, sesudah kenabian tapi masih beriman. Nah, itu berarti alhamdulillah ini kita masih bisa diberikan hidayah. Nah, tadi apa cirinya? Satu, yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dua, menghardik anak yatim. Ketiga, fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Nah, ini orang yang sholat tapi kenapa celaka? Lihat dulu lanjutan ayatnya ya. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Artinya mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi kalau di akhir-akhir apalagi tidak dikerjakan itu celaka. Di akhir-akhirkan saja celaka, apalagi yang meninggalkan sholat. Bukan celaka lagi, itu binasa ya, binasa. Binasah di dunia, binasah di akhirat. Di dunia tidak akan dianggap oleh Allah karena bukan termasuk keluarganya Allah ya, ahlullah. Ahlullah itu orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu orang-orang yang senantiasa beribadah, mengingatnya, zikir. Termasuk kita sedang belajar seperti ini kan ini zikir juga kepada Allah. Berarti ini adalah termasuk pahala ibadah juga. Nah, ya. Kemudian fawaidul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Tadi ya di akhir-akhir. Kemudian allazina hum yuraun, yaitu apa nih? Orang-orang yang berbuat riya. Apa itu riya? Riya adalah, mana tafsirnya? Oh, hilang. Nah, riya itu pingin dilihat ya. Jadi riya tuh ingin dilihat, ingin disebut-sebut. Oh, ini Atar rajin ke masjid. Oh, ini Berlin rajin ngaji. Nah, itu gak boleh ya. Kemudian di dalam diri kita ada perasaan, oh iya bener, kita
kita memang seperti itu dan kita sombong dengan hal itu, nah itu berarti ria. Tapi kalau misalnya kita dipuji, oh Royan rajin sholatnya, kemudian tidak ada perasaan apapun dan hanya menganggap pujian seperti itu hal yang biasa, nah itu berarti bukan ria ya. Biasa aja, banyak justru orang yang lebih rajin sholatnya daripada saya gitu ya gitu. Nah, jadi berbuat ria itu selain dalam perkara sholat, perkara zakat pun sama ya. Kadang-kadang kita melihat artis suka posting bantuan, memberi bantuan kepada orang lain. Kalau misalnya dia niat karena Allah dan ingin memberi contoh kepada orang lain, maka itu dibenarkan ya. Tapi kalau misalnya yuraun, di sini si artis ini pingin banyak subscriber, banyak yang like, banyak yang nge-share, dan dia bertambah-tambah pujiannya, itu sama saja dengan ria. Jadi hati-hati kita dalam memberi ya. Jangankan berbuat jahat ya, berbuat baik pun kita harus hati-hati. Kalau memang berbuat baik mah harus ada ilmunya supaya kita tidak terjatuh dalam kesombongan. Kalau berbuat jahat itu sudah dituntun sama setan ya. Jadi kalau misalnya ada orang senantiasa seperti sekarang nih, banyak napi yang keluar rumah dan kita harus senantiasa waspada ya. Nah, itu salah satunya karena napi-napi yang tidak insaf itu seperti ini ya, tidak peduli dengan lingkungan sosialnya. Jadi yang dia inginkan napi-napi yang bebas dan berbuat jahat ini ya berbuat jahat kembali. Itu yang harus kita waspadai ya. Tolong ada beberapa saran ya dari beberapa grup ya. Kalau nggak salah dari Bu Ani nih. Tolong ketika kita ada di salah satunya ada di Bu Ani. Nah ini nih ya, ada beberapa saran dari Bu Ani. Kalau misalnya kita ada di rumah memang aman-aman saja, tapi kejadiannya sudah banyak ya. Nah ini pertama, banyak maling ya, termasuk di masjid Bapak juga di Al Hikmah itu ya, dekat rumah Vika. Kenceleng masjid hampir dibuka ya, hampir dibobol, apalagi rumah kalian. Nah hati-hati nih, satu yang ada mengetok pintu malam-malam, dipancing, jadi nanya-nanya, pokoknya jangan dibuka, biarin aja. Kalau misalnya gak ada perlu, atau misalnya tanya aja ada perlu apa itu, kalau malam-malam tidak usah dibuka ya. Kedua, selama pandemi kan pasti kesulitan ekonomi. Nah yang napi yang keluar dari rumah, dia tidak punya pekerjaan, akhirnya balik lagi ke kebiasaan yang lamanya ya, merampok, bahkan ada yang sampai membunuh. Ketiga, ini akal bulus yang lain membunyikan suara tangisan bayi lewat HP sehingga dibuka, akhirnya terjebak. Ya udah ya, si pemilik rumahnya nanti keluar. Oke, masih loading, kita cek yang ini dulu. Nah mondar mandir nih di sekitar rumah, kalau ada orang yang mondar mandir, kasih tanda, misalnya tanda-tanda seperti nomor-nomor, misalnya 25 20 19 tuh ya misalnya. Berarti sepinya jam 8 malam lebih 19 misalnya, atau misalnya 01.30. Nah berarti itu sepinya jam 1.30 mondar mandir di sekitar rumah, terutama ini yang di komplek-komplek ya, apalagi yang ada di daerah-daerah yang masih dekat dengan sawah. Terus kayak si Jengkol ya, Royan tuh hati-hati itu ya. Kemudian di daerah Lembang, Asmi itu hati-hati. Tapi dah Asmi mah nyantai lah, ayahnya kan punya pistol, berdagang ke negeri yang jauh-jauh, sehingga terkenal orang Quraisy tuh menjadi pemimpin di kota Mekah tuh karena kebiasaannya yang sangat hebat turun temurun. Bayangkan jalan kaki kemudian pakai unta berbulan-bulan lamanya, hampir 6 bulan. Itu kuat, gimana persediaan makannya, gimana persediaan minumnya.
karena di tengah jalan jarak antara sumur satu dan lain tuh bisa berhari-hari ya tidak ada air. Hebat sekali nih orang-orang Quraisy. Maka hendaklah mereka menyembah kepada Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Karena orang Quraisy itu diberi keistimewaan menjadi penjaga Ka'bah ya. Jadi Abdul Muthalib, Abu Thalib itu adalah keturunan Quraisy yang terpandang, termasuk Nabiullah Muhammad. Karena itu dianugerahi penjaga Ka'bah. Nah, Tuhan yang disembah tuh sekali lagi bukan Ka'bah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama Islam juga menyembah batu, itu Ka'bah terbuat dari apa? Batu. Berarti menyembah batu dong. Nah, ini dalilnya kita harus tahu untuk menghardik, menjawab orang-orang kafir seperti itu. Nah, fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Nah, jadi kita tuh bukan menyembah Ka'bahnya, tapi menyembah Tuhannya. Rabba, menyembah Allahnya. Ka'bah hanya sebagai arah saja, penentu arah saja ya. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Jadi di sini lapar, takut, karena masih ada peperangan ya di antara orang-orang Quraisy tuh. Kemudian yang kelaparan juga tidak sedikit ya di zaman Nabi. Biasanya yang kelaparan tuh para budak, kemudian orang-orang yang memang miskin dari kecil menjadi pembantu bekerja. Nah, itu ketika itu tidak dikenal saling bantu membantu ya. Nah, karena wataknya orang Quraisy tuh seperti ini. Di Al-Maun tadi diceritakan menghardik orang miskin, tidak peduli dengan yatim, kemudian berlomba-lomba memperbanyak harta. Itu dijawab ya nanti di surat Al-Maun nih. Mereka karena banyak yang kelaparan, ketakutan tuh karena gitu ya. Tidak peduli ya. Karena itu kita harus lebih baik setelah membaca kedua surat ini, kita harus lebih baik. Coba sisihkanlah berapa yang bisa kita berikan kepada orang-orang miskin di sekitar kita, atau paling tidak kita pas waktu sholat tarawih misalnya, kan ada ya yang masih melaksanakan sholat tarawih di masjid. Bapak juga masih di masjid, sisihkanlah 2.000 kemudian 5.000 untuk bekal akhirat kita. Sebetulnya tidak pas ya, surga yang seluas langit dan bumi itu dibayar dengan 2.000. Dari niatnya membantu orang miskin, menyantuni fakir, mantuni anak yatim, sholat dengan ikhlas tidak ria. Nah, itu kan sebetulnya pandangan dari Allah. Karena itu kalau beribadah ya jangan pingin penilaian manusia dan niat yang tidak baik ya. Udah aja serahkan kepada Allah seluruhnya. Apa yang menjadi hak Allah berikan ya. Kalau kita sholat hanya untuk Allah ya udah, jangan niat untuk yang lain. Nah gitu. Sekarang kita lihat soalnya, karena nanti ada soal yang sama ya. Kita nah ini Al-Quran hadis nih kelas 6, coba ya. Latihan sendiri aja lah, mainkan. Jadi soalnya tidak akan jauh-jauh ya, dari mulai surat An-Nas sampai Ad-Duha ya. Nah, mainkan kuis sajalah. Suaranya asik. Dulu ya. Nah, di antara huruf izhar safawi adalah ini ya, ke tajwid. Nah, ini izhar safawi. To, mim, nun, ta, lam. Nah, di sini ha, jim, ain, gi. Nah, jadi to, mim, nun. Nah, di sini salahnya apa? Di sini ada mim. Mim tuh ihfa safawi. Ya. Salah. Mim tuh idgham mutamatsilan. Yang ba ini salah. Ini
ihfa syafawi. Yang A juga salah, ini ihfa syafawi. Yang benar jadi B. Aduh, gitu ya. Jadi kalau ihfa syafawi kemudian izhar syafawi itu dilihatnya dari huruf mim dan ba saja. Amal solih yang dilakukan seseorang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan didasari dengan apa nih? Pasti ikhlas. Nggak mungkin kalau tidak ikhlas. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Gampang nih. Jika anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali apa nih? Min kholak, min arba'ah. Min kholak dari penciptaannya, min arba'ah dari 4, minan nas dari manusia, min salasin dari 3. Nah, 3 ya jawabannya. Jadi 3 perkara kalau misalnya anak Adam meninggal, dia tidak akan hilang. 1, anak yang soleh. 2, anak yang mendoakan sodakotin jariyah. 1, sodakoh jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakannya. Surat Al-Bayyinah menempati urutan surat lihat di sini ya, Al-Bayyinah. Kalau tidak hafal harus hafal ya nanti mah. Nah ini 98 ya urutan suratnya 98. Ini changing the world. Kemudian ilmu tidak ada nilainya apabila tidak diamalkan, ditambah, dijaga, disimpan. Pasti harus diamalkan. Ini meskipun sedikit, hanya beberapa menit kita belajar, tapi kalau diamalkan ya terus mengalir pahalanya ya kepada diri kita sendiri. Lam yakunil lazina kasi nutrisi otak tuh ya ilmu ya. Kalau ilmu, jadi ilmu tuh makanannya otak. Kalau otak tidak dikasih makan, lapar gitu. Kalau lapar gimana? Ya pasti nyari-nyari ya. Kalau misalnya makanannya yang bergizi, pasti akan mendatangkan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Tapi kalau misalnya makanannya salah ya, yang buruk, pasti amalnya juga buruk. Utul kitab, potongan ayat tersebut artinya membacakan kitab, didatangkan kitab-kitab yang lurus. Kedatangan kitab, seharusnya sih diberi kitab, tapi yang mendekati mana ya? Kitab-kitab yang lurus didatangkan. Ini ya, didatangkan, diberi kitab. Surah Al-Bayyinah diturunkan biasanya ayat-ayat yang surat-surat yang pendek itu salah ya. Jadi biasanya di Makkah ya, tapi di sini Al-Bayyinah itu di Madinah ya. Jadi surat-surat pendek biasanya di Makkah. Ya ini Al-Bayyinah ya, lihat ciriin tuh, bisa ternyata ada di Madinah. Surat Al-Bayyinah diturunkan sama dengan soalnya dengan yang tadi ya. Oke. Al-Quran diturunkan Allah, gampang ini, Nabi Muhammad ya. Hanya berbeda dengan kitab-kitab lain. Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Kalau kitab-kitab lain seperti kitab Taurat, Nabi Musa itu diturunkannya sekaligus, Injil sekaligus, hanya tahu ya. Kalau hadisnya ketahuan pasti tahu. Ila mim ba'di maja, ini pasti hukum bacaannya. Nun mati menghadapi ba, yaitu gampang ya, ikhlas. Oke, sudah. Kemudian Al-Bayyinah artinya bukti yang nyata. Bayyin ya. Bayyin itu artinya buktinya mana. Surat Al-Bayyinah kan menceritakan tentang orang kafir yang meminta penjelasan, yang meminta bukti kepada Nabi. Karena itu Al-Bayyinah diturunkan ya. Ini orang-orang ahli kitab itu berarti yang Yahudi dan Nasrani ya. Ilmu yang bermanfaat pahalanya akan terus mengalir tuh. Kita sudah mati pun orang yang mengerjakan apa yang kita ajarkan itu akan mengalir pahalanya. Jadi kalau ingin dapat pahala ilmu yang mengalir, jadi guru, jadi profesor, jadi YouTuber yang mengajarkan
hal-hal yang baik ya, itu tips-tips, kemudian apalah ya, itu sebetulnya ilmu. Kalau diamalkan dan baik, itu pasti akan menjadi pahala yang mengalir ke kita, jadi ustadz, jadi kiai ya. Menyumbang untuk masjid, madrasah, pesantren, termasuk apa nih, menyumbang sedekah jariah ya, sedekah jariah. Tapi ada lagi infak. Kalau infak itu lebih spesifik, misalnya infak untuk masjid, pembangunan, nah itu ngebangun masjid, itu infak namanya ya. Tapi kalau hanya sekedar ngasih ke kotak amal, itu sedekah jariah. Sebab-sebab turunnya Al-Quran, nah ini asbabun nuzul bahasa Arabnya. Asbab, sebab, nuzul, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kayak surat An-Nas kenapa diturunkan? Karena Nabi Muhammad diracun ya sama orang Yahudi. Kemudian malaikat Jibril membantu dengan menurunkan 2 surah An-Nas dan Al-Falaq. Amaluhu, gampang, ini sudah kayak suruh bahasa Indonesia ini. Amal ya. Nah, ini mudah. Oh ya, power up-nya belum dipakai. Suka pakai power up tidak? Tuh, ini ada power up ya, ada power up tuh. Nah, misalnya ini immunity. Nah, immunity ya, aktifkan. Suka main nggak? Tuh. Jadi kalau misalnya salah, bener. Asik lah, hadis Nabi tentang amal soleh diriwayatkan oleh, nah ini kan Bapak nggak tahu ya amal soleh siapa. Tapi kalau misalnya ngacak aja, ngasal aja, misalnya Muslim dan Ahmad. Tuh. Coba satu lagi salah tuh. Bukhari Muslim. Oh, salah. Jadi hanya 2 kali kesempatan ya, dikasih 1 kali kesempatan, kemudian bisa menjawab yang benar. Nah, itu yang immunity. Berikut ini yang mendapatkan julukan sebaik-baik makhluk menurut surat Al-Bayyinah. Nah, kita coba double jeopardy nih. Kalau double jeopardy itu berarti poinnya 2. Siapa nih sebaik-baik makhluk tuh? Orang beriman dan beramal saleh tuh. Poinnya banyak. Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, gitu kan. 18 dalam Al-Quran terdiri atas beberapa surah. Jumlah surah dalam Al-Quran adalah gampang banget ini, gak apal katsida 114 ya. Gak ada surat ke 115. Kayak dapat power up lagi, pakai power upnya. Nah, misalnya kita pakai sekarang